أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحانين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا وأذن الله حضرة سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ محمد بن حمد الغزالي وأذن الله حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ زين الدين المحلي الشيخ الصاوي الشيخ فخر الدين الرازي الشيخ متولى الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جازولي بني رضيه جازولي كي زين الدين جازولي كي نور الهدى جازولي كي حميم جازولي كي فاطمة أم جازولي كي من جازولي كي محمود سراج وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار وأحمد حمد أبي خطيب والف وأبي خطيب أبي خطيب وحبنا من اسم جابل وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة جميع أهل درس مدلم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم حسن بسيط علي أزهر وأبا مجد وأبا عبد القهار وأبا ياي وأبا عبد القهار وأبا دمياتي وأبيدة وأبا يهجر وأبا منصور وأبا دمياتي وجميع أمواتنا جميع المسلمين سنة الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا ولهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا ربي يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم Asa rabbukum asam menawa sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Wa kulna lan ngucap sapa ingsun fil kitab ing dalam alkitab kitab Taurat. Wa kulna lan ngucap sapa ingsun fil kitab ing dalam kitab Taurat. Asa rabbukum ayyarhamakum. Asa menawa sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Iku ayyarhamakum yen to ya Allah melasi yen to melasi sapa rabbukum ing sira kabeh ba'dal marrati ing dalem sausi ambalan asaniyati kang kaping pindho asaniyati kang kaping pindho tapi intu betum lamun padha taubat sapa sira kabeh. Lah wa in utum lan lamun padha bali sapa sira kabeh Bani Israil ilal fasadi maring karusaan ya berarti udna mongko bakal bali sapa ingsun ai ilal uqubati tegese maring matrapi. Waqad adulan teman-teman padha bali sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim Bani Israil bitakdzibi Muhammadin kelawan gorohake ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasullita alaihim mongko den paringi kekuasaan sapa Kanjeng Nabi mongko den paringi kekuasaan sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase Bani Israil biqatli Quraidah kelawan mateni ing kaum Quraidah wa nafi nadhiri, lan buang ing kaum Nadir.
wa dzarbil jizyati lan kelawan narik pajak, narik jizyah atau narik pajak alaihim ing atase Bani Israil. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun jahannama ing jahannam, neraka jahannam lil kafirina ketuwe wong kang padha kafir, dadekake hasiron ing pakunjaran, ai mahbasan tegese ing pakunjaran, wa sijnan lan tegese pakunjaran. Pun sakmonten mawon niki wis tutup niki pembahasan mengenai Bani Israel di beberapa ayat ini yang mengakhiri. Terus kalau kita simpulkan, ini nanti kita juga akan menyebutkan versi tafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di sini itu disebutkan seperti ini. Kita buka dulu tafsir Sawinya. Akhir ayat ini membahas mengenai asarabukum ayyarhamakum ay ba'dal marrah asaniyah in tubtum. Ya, semoga Tuhan kalian semua wahai Bani Israel itu mau merahmati, memberikan kasih sayang terhadap kalian semua. Belas kasih sayang terhadap kalian semua wahai Bani Israel ba'dal marrah asaniyah, setelah kalian semua itu terpuruk di dalam untuk kedua kalinya intubtum, tapi jika kalian semua itu mau bertobat. Ya, sampai Allah Ta'ala ini ngendika ngaten saking hinanya keadaannya Bani Israel setelah Bani Israel mendapatkan balasan untuk yang kedua kalinya. Lah tapi niki wa in utum ilal fasadi udna ay ilal uqubah, tapi jika kalian semua kembali membuat sebuah kerusakan, maka saya yakni Allah Ta'ala akan kembali untuk menyiksa kalian semua. Waqad adu bi takdzibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya kaum Bani Israel masih saja terus mengulangi tindakan merusaknya, yakni mereka menganggap bohong terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fasullita alaihim biqatli Quraidah wa nafyin nadir wa darbil jizya alaihim. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kekuasaan, kemenangan ya kepada baginda Nabi untuk atas mereka kaum Bani Israel, sehingga sebagian dari golongan mereka yakni kaum Quraidah itu banyak yang terbunuh. Kemudian kaum Bani Nadir itu juga sama, itu mereka dibuang, diasingkan oleh Kanjeng Nabi. Walur bil jizya alaihim, dan baginda Nabi itu mengambil jizyah dari mereka kaum Bani Israel. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai penjara, ai mahbasan wa sijnan, yakni tempat untuk mereka itu dipenjarakan di dalamnya, itu adalah neraka jahanam. Pun secara garis globalnya seperti itu. Nah, bulan ini kaitannya wis bolak-balik pengen menceritakan versi agak lengkapnya, mulai dari kejadian yang pertama, versi yang lawas, yang kuno, dengan versi yang kontemporer menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pertama, saya sebutkan dulu secara garis globalnya ya. Secara garis globalnya ini kemarin kan mesti ngendikakno bahwa kaum Bani Israel itu melakukan dua kerusakan. Kaum Bani Israel itu melakukan dua tindakan merusak, dengan tindakan merusak yang sangat agung di muka bumi ini. Dan di dua kali itu pula Allah Ta'ala memberikan sebuah balasan yang langsung di dunia kepada mereka. Lah kemarin sudah dijelaskan, yaitu para ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa kejadian ini merupakan sebuah kejadian
yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam. Itu versi yang ada di dalam kitab kita, yakni kitab tafsir Jalalain. Yaitu ditafsiri mereka membuat kerusakan yang pertama, mereka membunuh terhadap Nabi Zakaria. Akhirnya mereka dikalahkan oleh Raja Sinten ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhirnya kemarin Allah Ta'ala mengutus kepada Raja Jalut dan bala tentaranya. Akhirnya kaum Bani Israel terjatuhkan, kalah. Kemudian kaum Bani Israel mampu bangkit kembali dan Allah Ta'ala memberikan kepada dia harta yang banyak, anak-anak laki-laki yang banyak, dan menjadi Bani Israel itu sebuah golongan yang banyak pula. Guys, kembali kepada masa kejayaannya. Kemudian mereka balik mana membunuh seorang nabi, rupane putroni Nabi Zakaria, asmune Nabi Yahya. Setelah mereka itu membunuh terhadap Nabi Yahya, kemudian Allah Ta'ala memberikan atau bahasanya mengalahkan terhadap mereka kaum Bani Israel dengan mengutus atau menggerakkan kepada Raja Bukhtanasrin dan seluruh bala tentaranya, bahkan sampai Raja Bukhtanasrin ini membunuh ribuan orang dari kaum Bani Israel, hampir habis, tersisa beberapa orang saja, dan semuanya diboyong atau ditawan oleh Raja Bukhtanasrin. Bahkan Raja Bukhtanasrin ini sampai merobohkan terhadap Baitul Maqdis. Ceritane piye lengkape? Mangsa wine niki awak dhewe kudu iso ngringkes iki berapa halaman, 1 2 3 setengah halaman. Ini kita ringkaskan saja. Teng mriki didhawuhaken tatimmatun yudkaru fiha talkhisul qissatil lati dzakaraha al-mufassirun fi hadhil ayah. Coba kita ringkaskan cerita yang disebutkan oleh para mufassirun, para ulama ahli tafsir mengenai penafsiran terhadap beberapa ayat ini. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ishaq. Beliau dawuh, Syekh Muhammad bin Ishaq dawuh, dulu Bani Israel itu merupakan golongan yang sering melakukan banyak dosa dan banyak macam tindakan-tindakan buruk. Dan Allah Ta'ala masih memaklumi dan memaafkan atas tindakan mereka itu, ya. Dan Allah Ta'ala masih memaklumi terhadap tindakan mereka itu. Wa kana awwalu ma nazala bihim anna malikan minhum kana yud'a sadiqatan wa kana Allahu idza malaka alaihim al-mulka ba'asa ma'ahum nabiyyan yusaddiduhu. Awal mulanya itu ada seorang raja dari kaum Bani Israel yang biasa disebut dengan yang biasa dipanggil dengan bahasa sadiqah. Sekampangan ngomong, ada satu raja dulu yang pertama ini. Ada yang mengatakan raja ini namanya sadiqah. Lah, termasuk daripada sunnatullah atau kebiasaannya Allah Ta'ala di muka bumi ini adalah ketika ada seorang raja yang memimpin di suatu kota, di suatu negara, niscaya Allah Ta'ala akan mengutus seorang nabi yang membersamai kerajaan tersebut agar terjadi yang namanya keseimbangan di dalam urusan negara, di dalam urusan dunia dan juga akhirat. Baleni mana? Jadi sunnatullah fil ard atau kebiasaannya Allah Ta'ala di dalam muka bumi ini, kalau ada seorang raja, niscaya Allah Ta'ala akan mengutus seorang nabi untuk menyeimbangkan sebuah kehidupan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Mulakno dari para ulama, al-mulk wad-din tau'aman. Para ulama itu sampai dawuh al-mulk wad-din tau'amani. Yang namanya sebuah kerajaan, kenegaraan dan juga sebuah agama itu merupakan saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kowe aja sampai melok-melok ana wong sing bisa disebut sebagai orang-orang liberal
mereka mengatakan, waduh, kita harus memisahkan agama dari kehidupan kita. Itu orang liberal. Ya, karena mulai dari zaman dahulu tidaklah ada seorang raja kecuali Allah Ta'ala mengutus seorang nabi untuk membersamai si raja tersebut. Pun, itu ngaten. Lah, ada seorang raja ini. Raja di kaum Bani Israel ini, ada yang mengatakan namanya Sadiqah ini, tengeriki dingendikaken seorang nabi yang diutus sama Allah Ta'ala dengan tujuan memperkokoh terhadap si raja dan meluruskan si raja tersebut. Lah, sehingga Allah Ta'ala mengutus yang namanya Nabi Sya'ya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Sya'ya. Lah, Nabi Sya'ya ini sebelum diutusnya Nabi Zakaria sama Nabi Yahya. Jadi ini cerita seorang raja yang bernama Sadiqah, ya, rajanya kaum Bani Israel yang bernama Sadiqah, yang dibarengi dengan utusannya Allah Ta'ala yang bernama Nabi Sya'ya. Lah, suatu ketika di akhir-akhir kepemimpinannya Raja Sadiqah ini terjadi tindakan-tindakan keji dan juga tindakan-tindakan maksiat dengan begitu besar dan maraknya. Akhirnya Allah Ta'ala menggerakkan kepada kaum Bani Israel seorang raja yang bernama Sanharib, yang mana Sanharib ini merupakan rajanya Babil, ya, rajanya kota Babil. Dia membawa situ mi'ati alfi royah, membawa 600.000 bendera. Fanazala haula baitil maqdis, maka sudah menguasai terhadap sekitar dan sekelilingnya Baitul Maqdis. Jadi memang ya, di akhir-akhir kepemimpinannya Raja Bani Israel yang bernama Sadiqah, itu tindakan keji dan tindakan maksiat sangat besar sekali, sangat marak sekali, sangat menyebar sekali. Berarti ini namanya tindakan kerusakan, ya. Sehingga ketika mereka melakukan tindakan kerusakan yang begitu besarnya, Allah Ta'ala mengutus, Allah Ta'ala ingin menyudahi ini semua dengan cara Allah Ta'ala menggerakkan kepada rajanya negeri Babil yang bernama Sanharib. Akhirnya Sanharib ini datang ke Baitul Maqdis, di situ sampai menguasai Baitul Maqdis seraya dia membawa 600.000 bendera. Bendera itu apa? Bendera itu sing nggawa bendera tok iku jumlahe 600.000. Akhirnya melihat keadaan sudah sangat genting, ya, sekeliling kota, sekeliling negerinya Bani Israel ini sudah dikelilingi, sudah dikepung sama Raja Sanharib dan seluruh bala tentaranya yang totalnya ada 600.000. Akhirnya wal maliku maridun min qarhatin kanat fi saqihi. Kebetulan si Raja Sadiqah ini dia itu sedang mengalami sakit. Dekne iku lara, Pak. Raja Bani Israel wis dikepung, marungno dekne lara, wis gak iso nyapo-nyapo iki. Karena dia sedang mengalami yang namanya sakit, dan sakitnya itu berada di tulang betisnya. Nang suku nang sikile. Akhirnya si Raja Sadiqah ini disowani sama Nabi Sya'ya. Seraya Nabi Sya'ya ini berkata kepada dia, Ya Malika Bani Israel, he rajanya Bani Israel, inna Sanhariba nazala bika huwa wa junuduh. Sesungguhnya Raja Sanharib itu telah mengepung dirimu dengan seluruh bala tentaranya, katanya seperti itu. Faqala, si rajanya Bani Israel yakni Sadiqah ini berkata, Ya Nabi Allah, hal ataka minallahi wahyun
fima hadatsa fatukhbiruna bih. Wahai Nabi Allah, Nabi Sya'ya, apakah ada wahyu dari Allah Ta'ala di dalam apa yang akan terjadi yang seharusnya kita lakukan? Gampang ini ngomong pendapat jenengan ya nopo Nabi Sya'ya, jenengan pikantuk wahyu nopo mboten saking Allah Ta'ala untuk kita lakukan atas dalam keadaan genting yang seperti ini. Dawuhnya sinten dawuhnya Nabi Sya'ya, beliau berkata lam ya'tini wahyun fi dzalik. Sepurane kebetulan juga saya masih belum mendapatkan wahyu. Di tengah-tengah seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Sya'ya agar datangilah rajanya Bani Israel, kemudian perintahkanlah kepada Bani Israel untuk membuat wasiat dan untuk mengambil pengganti dari keluarganya karena sesungguhnya dia itu akan mati. Tadi Nabi Sya'ya itu diutus supaya mendatangi terhadap rajanya kaum Bani Israel, yakni Sadiqah, agar kamu itu catatlah sebuah wasiat dan hendaknya kamu mencari pengganti dari keluargamu karena sesungguhnya kamu akan mati wahai rajanya kaum Bani Israel. Setelah diatur nih kalian Nabi Sya'ya terhadap rajanya kaum Bani Israel ini, sang raja pun akhirnya menghadap kiblat dan sholat dan bertadarruk terhadap Allah Ta'ala dengan hati yang sangat tulus hingga Allah Ta'ala mengijabahi doanya, ya, dan memberikan wahyu terhadap Nabi Sya'ya bahwa sesungguhnya berilah kabar kepada Sadiqah, si rajanya Bani Israel, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan dia itu telah mengijabahi doanya dan telah memberikan kepadanya belas kasih sehingga Allah Ta'ala masih memberikan atau mengakhirkan ajalnya, memberikan kesempatan dia hidup kembali. Bahasanya ngaten nggih, memberikan waktu umur 15 tahun lagi dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia dari musuhnya yang bernama Raja Sanharib. Jadi sakmar ini dikabari kapan Raja Sadiqah iki bakalan mati, langsung dekne wedi, langsung dekne madhep nang kiblat salat matur ndonga dumateng Allah Ta'ala. Sakmarine dekne ndonga, langsung Nabi Sya'ya ini mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala Tuhannya Raja Sadiqah telah mengabulkan doanya. Berupa Allah Ta'ala memanjangkan umurnya selama 15 tahun. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari kepungannya Raja Sanharib dan seluruh bala tentara. Wah, mari oleh berita sing koyo ngene iki, akhire sing jenenge Raja Sadiqah, rajane kaum Bani Israel iki langsung senang dan hilang darinya rasa sedih. Dilanjutkan lagi bahkan sampai sing jenenge rajane Bani Israel ini itu sampai sujud syukur. Wa kharra sajidan syakiran lillahi mutadarrian. Terus setelah dia bangun dari sujud syukurnya, Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap Nabi Sya'ya bahwa angkul lil malik ya'ti bima'itin fayaj'aluhu ala tirhatihi fayashfi. Maka dikatakan bahwa si raja ini sedang dalam keadaan sakit karena di kakinya, di tulang betisnya. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Sya'ya. Wahai Nabi Sya'ya, berilah kabar, berilah berita kepada sang raja agar dia menaruh di tempat sakitnya itu tadi, menaruh yang namanya ma'uddin atau airnya buah tin. Seperti itu di sini dawuhkan. Jadi nang ngriki dikatakan ma'utin. Tombo niku adalah ma'utin atau airnya buah tin. Airnya buah tin disuruh diletakkan di lukanya. Akhirnya langsung sembuh. Setelah dilakukan oleh si raja akhirnya langsung sembuh.
Lah, baru kemudian sang raja setelah sembuh baru mulai menyusun taktik agar bisa mengalahkan kembali kepada kepungannya Raja Sanharib dan seluruh bala tentaranya yang ada 600.000 jumlahnya. Zaman biyen 600.000 wis akeh, Pak. Zaman saiki 600.000 kan wis akeh. Nah, mongko zaman biyen populasinya orang itu kan lebih sedikit. Ya kan? Berkali-kali lipat. 600.000 jam dulu banyak. Akhirnya Raja Sanharib, Raja Sadiqah berkata kepada Nabi Sya'ya setelah dia sembuh, "Salbaka ayyaj'ala lana ilman bima huwa sani'un bi'aduwina hadza." Nabi Sya'ya jaluk tolong, mintakan kepada Tuhanmu, Tuhan kita, beri kami sebuah ilmu agar kita bisa menghadapi musuh kita yang sedang mengepung. Jarene rajane iku mang supaya Nabi Sya'ya mengaturkan terhadap Allah Ta'ala. Setelah itu qala Allahu li Sya'ya, Allah Ta'ala matur dumateng Nabi Sya'ya, sayusbihuna mauta kulluhum illa Sanhariba wa khamsata nafarin min kuttabihi. Wis to kowe tenang ae wae Nabi Sya'ya, omongno gampangane ngomong ngoten nggih, omongno nang Raja Bani Israil iku mang Raja Sadiqah jenenge. Sesungguhnya yang namanya Sanharib dan seluruh bala tentaranya semuanya mereka itu akan meninggal kecuali si Raja Sanharib dan 5 golongan dari para ahli penulisnya. Sekretaris wis gampangane. Jadi semua 600.000 itu semua akan meninggal kecuali Raja Sanharib dan beberapa 5 golongan dari para sekretarisnya. Nah, dilanjutkan lagi teng mriki ngendikaken tuwa Pak iki insyaallah kudu diringkes iki asline. Aku ya selanjut aja wis pokoknya. Ngaji sik kait 15 menit. Setelah itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim gimana ngomben. Setelah itu, nah niki, falamma asbaha wajatu al-amra kama dzukir. Setelah mereka memasuki waktu pagi, tiba-tiba mereka menemukan kenyataannya seperti yang diucapkan oleh Nabi Sya'ya. Jadi tanpa ada yang menghadapi, kan sangar tuh berarti. Tanpa ada yang menghadapi, tiba-tiba golongannya Raja Sanharib dan seluruh bala tentaranya itu tanpa ada yang menghadapi, tanpa susah payah Raja Sadiqah menghadapi kepungannya Raja Sanharib, tiba-tiba memang kenyataannya langsung seperti itu. Semua bala tentaranya Raja Sanharib yang jumlahnya ada 600.000 semuanya meninggal kecuali Raja Sanharib dan 5 golongan yang dari golongan sekretarisnya. Wah, kabeh kok mati, bingung. Kenyataannya memang langsung seperti itu. Akhirnya sang Raja Sadiqah, rajanya kaum Bani Israil ini mencari-cari sing jenenge Raja Sanharib dan 5 golongan orang yang masih hidup itu tadi. Wes cara gampangane ngomong diburu menjadi buron. Akhirnya tidak ditemukan di dalam golongannya orang-orang yang sudah bergelimpangan meninggal itu. Akhirnya dicoba untuk terus dicari, ya, dicoba untuk dicari yang mana dalam salah satu dari 5 golongannya Raja Sindan Sanharib itu ada seseorang yang namanya Bukhtanasrin. Ini yang cikal bakal yang akan menjadi raja selanjutnya. Ini juga terselamatkan. Maka semuanya setelah ditemukan oleh Raja Sindan Sadiqah, semuanya dikurung besi. Semuanya napa dikurung besi. Cara bahasane teng mriki faja'aluhum fi atwaqil hadid. Wah, kabeh iku dikurung nang jero kurungan besi.
Wa qala al-malik lisan harib kaifa ra'aita fi'la rabbina bikum wa nahnu wa antum ghafilun. Ditakoki Raja Sadiqah, Raja Nikom Bani Israil iku mang cara bahasane niku kepo. Tanya kepada Raja Sanharib, Raja Sanharib, apa sebenarnya yang dilakukan dan yang terjadi, yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada kalian dan seluruh bala tentaranya? Padahal kita sama-sama dalam keadaan lalai, sama-sama dalam keadaan lupa. Akhirnya Sanharib berkata kepada si rajanya Bani Israil ini, qad atani khabaru rabbikum wa nasruhu iyyakum qabla an ukhraja min biladi. Kowe lek ngerti Raja Sadiqah, rajane Bani Israil, aku iki sak gurunge budal metu teko negaraku katene nyerang nang awakmu, iku sakjane saya telah tahu dan menerima kabar dari Tuhan kalian semua bahwa kalian semua itu akan mendapatkan pertolongan. Jadi Raja Sanharib ini sebelum berangkat untuk mengepung kaum Bani Israil dan menghancurkan, bahkan mengepung Baitul Maqdis juga, itu saja nih wis ngerti lek kapan mereka akan kalah dan kaum Bani Israil akan mendapatkan sebuah pertolongan dari Allah Ta'ala. Falam ati mursyidan wa auqatni fi syahwati qillatul akli. Tapi aku ora nurut. Wis dikandani lek kapan bakalan kalah, kaum Bani Israil bakalan menang, aku ora nurut. Dan saya itu yang menjatuhkan saya di dalam sebuah kesialan dan kegagalan adalah qillatul akli, dikitnya akal kami, gak ada mikir. Sing penting nyerang ngono ae. Wis dikandani bakalan kalah sik panggah ngeyel, panggahnya nyerang. Katanya Raja Sanharib seperti itu. Cuma iki faqala al-malikul Sanharib inna rabbana lam yubkika wa ma'aka li karamatin bika alaihi wa inna ma abqaka wa ma'aka litasdadu shiqwatan fid dunya wa adaban fil akhirah. Itukhbiru man wara'akum bima ra'aitum min fi'li rabbina bikum. Summa innal malik atala alaihimul adab. Si rajanya kaum Bani Israil ini mengucapkan, berkata kepada Sanharib, sesungguhnya Tuhan kami tidaklah memberikan kesempatan hidup kepada dirimu dan orang-orang yang bersamaanmu karena kamu itu mulia. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan hidup kepadamu dan orang-orang yang bersama dengan kamu agar kalian semua itu bertambah gagal, bertambah celaka di bumi ini dan besok akan bertambah mendapatkan siksa di akhirat, dan agar kalian semua itu memberikan kabar kepada orang-orang yang setelahnya dari apa yang kalian lihat dari kejadian ini. Dan rajanya Bani Israil terus menyiksa terhadap rajanya Bani Israil ini terus menyiksa terhadap sinten? Sanharib dan seluruh bala tentara yang masih tersisa. Wes, maka Sanharib pun dengan tegasnya menjawab terhadap si rajanya kaum Bani Israil, al-qatlu khairun mimma taf'al. Sanharib, rajanya Bani Israil, sesungguhnya dibunuh itu lebih baik daripada apa yang kalian lakukan terhadap kita berupa sebuah penyiksaan. Gampangane ngomong sepatenono ae bose, luwe enak, luwe apik daripada kamu menyiksa kita tidak hidup tidak mati. Paham ya? Jadi wong lek dipateni karuan dipateni mari bisa. Tapi kalau dibunuh itu kasihan. Disiksa ya maksudnya. Disiksa itu kasihan. Urip yo ora, mati yo ora. Mulanya sampai Sanharib menghadapi siksaannya si rajanya Bani Israil sampai berkata seperti itu. Sesungguhnya dibunuh itu lebih baik daripada apa yang kalian lakukan ini. Lanjut. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap Nabi Sya'ya agar membebaskan Raja Sanharib dan juga orang-orang yang bersertaan dengan dia untuk mereka menakut-nakuti
orang-orang yang setelahnya. Ya gampang ngomong, akhirnya Allah Ta'ala niku dawuh dumateng Nabi Sya'ya, memberikan wahyu terhadap Nabi Sya'ya, dan Nabi Sya'ya otomatis diturut karo sing jenenge raja Bani Israel, raja Sadiqa. Jadi lepaskan saja Sanharib dan beberapa orang yang bersamaan dengannya. Salah satunya adalah Raja Bukhtanasrin. Terus akhirnya bebas wis. Raja Sanharib ini akhirnya bebas. Setelah Raja Sanharib dan beberapa orang yang bersamaan dengannya ini bebas, dan mereka itu telah sampai pada negara Babil. Pada negara Babil, maka mereka memberikan kabar terhadap orang-orang yang ada di Babil. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, faqala lahu qaumuhu nahainaka falam tuti'na. Sing ana Raja Sanharib iki malah diseneni karo kaume. Sampeyan niku wis tak larang. Aja budal, aja langsung asal serang. Tapi sampeyan ora nurut. Terus wa ya ummatan la yastati'uha ahadun ma'arabihim. Ya, karena emang pada waktu itu kaum Bani Israil adalah seorang umat yang tidak ada satupun yang mampu untuk menandinginya. Wa kana amru Sanharib tahwifan li Bani Israil summa kafallahu ta'ala syarrahum tadhkiratan wa ibratan. Pun baru ini memasuki. Kemudian yang namanya Sanharib ini cuma tinggal selama 7 tahun. Setelah 7 tahun menempat di kota Babil ini, Sanharib ini sudah menjadi meninggal. Akhirnya yang dijadikan raja setelahnya Raja Sanharib itu mengangkat raja sing jenenge sinten? Bukhtanasrin. Bukhtanasrin ini terus meningkatkan kualitasnya, bahasanya ngaten, fa'amila bi amalihi, terus meningkatkan kualitasnya dan terus mengikuti jejaknya Raja Sanharib. Dalam keadaan masih terus menjauhi kaum Bani Israel. Ojo jedek-jedek dhisik kaum Bani Israel. Dipersiapkan dulu kualitasnya yang tinggi. Akhirnya apa? Hatta mata mulkuhum. Nah, ini. Akhirnya rajanya Bani Israel sing jenenge Sadiqah iku mang sampai meninggal. Kan jatah iku mang kan cuma dikasih waktu berapa? 15 tahun. Setelah si raja ini meninggal, akhirnya kaum Bani Israel ini banyak yang merebutkan sebuah kerajaan dan saling membunuh satu sama lain. Sedangkan dalam kondisi yang sangat genting seperti ini yang dihadapi oleh kaum Bani Israel seperti ini, Nabi Sya'ya sudah mengingatkan berkali-kali. Kaum Bani Israel, jangan kalian itu saling membunuh, tapi tidak ada yang menghiraukan. Kabeh ra enek sing ngurusi, gak ada yang menghiraukan. Pun akhirnya sampai Allah Ta'ala itu memberikan wahyu terhadap Nabi Sya'ya untuk Nabi Sya'ya ini berkhutbah di hadapannya kaum Bani Israel. Khutbah itu wawai iwajon dewi cah. Hingga yang terakhir dari khutbahnya Nabi Sya'ya adalah beliau berkata, wa inni qad qayyattu yawma khuliqatis samawati wal ard an aj'alan nubuwata fil ujara wa an aj'ala al mulka fil ru'a wal izza fil adilla wal quwwata fil du'afa wal ghina fil fuqara wal ilma fil jahalah wal hilma fil ummiyin fasalhum mata hadza wa manil qaim. Langsung ila angkol lah niki. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, beliau dawuh ya, khutbah panjang itu sampean baca sendiri di tafsir Sawinya. Terakhir falamma faragha Sya'ya min maqalati, ketika Nabi Sya'ya ini sudah selesai daripada khutbahnya, ya, adau alaihi liyaqtuluhu, la iki wis
kaum Bani Israel mulai melakukan tindakan kejam mereka, tindakan keji mereka. Jadi sing jenenge Nabi Sa'ya itu dawuh-dawuh dengan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Yang mana dawuh-dawuhnya Nabi Sa'ya itu intinya adalah menasehati mereka agar tetap bersatu, agar tetap bertakwa, agar jangan saling membunuh. Setelah khutbah panjang seperti yang disebutkan di sini, itu nggak usah disebutkan, sampean baca sendiri. Intinya setelah Nabi Sa'ya ini turun dari mimbarnya, gampangan ngomong, selesai dari khutbahnya, tiba-tiba kaum Bani Israel langsung ingin melancarkan aksinya untuk membunuh Nabi Sa'ya karena kondisinya panas. Ya, sedang memperebutkan yang namanya sebuah kerajaan satu sama lain, sedang membunuh. Nabi Sa'ya mengeluarkan khutbahnya yang panjang menasihati mereka agar tidak seperti itu. Setelah Nabi Sa'ya itu khutbah, langsung mereka melancarkan aksinya untuk membunuh Nabi Sa'ya. Akhirnya Nabi Sa'ya itu lari dari mereka. Sampai Nabi Sa'ya itu di tengah perjalanannya itu ada pohon yang besar. Lari melayu terus ya gonok tutuke iso-iso dikejar. Akhirnya di tengah-tengah pelariannya Nabi Sa'ya itu menemukan pohon yang besar. Pohon yang zaman biyen pohonnya gede-gede tenan, Pak. Akhirnya Nabi Sa'ya itu masuk kepada pohon tersebut. Jadi pohonnya langsung terbelah menjadi dua, kemudian masuk ke dalam pohon. Ngomori, Pak. Setelah masuk, akhirnya kaum Bani Israel pada waktu itu memang melihat sing jenenge Nabi Sa'ya itu memang benar-benar masuk nang jerone pohon. Nabi Sa'ya masuk berada di pohon besar ini loh. Setelah mengetahui keberadaannya Nabi Sa'ya berada di dalam pohon yang besar itu, akhirnya mereka Bani Israel itu meletakkan di atas pohon tersebut al-minsyar atau sebuah geraji. Akhirnya pohonnya itu digeraji di tengah-tengah. Mereka menggeraji pohon sampai memutuskan terhadap pohon tersebut dari tengah. Besto ngawari. Jadi sak pohon ini sak Nabi Sa'ya bahasa nanten. Mereka menebang pohon tersebut di tengah-tengahnya. Orang kok ditebang ngeten mboten, dibelah menjadi dua. Pakai sebuah minsyar atau geraji dengan tujuan untuk membunuh Nabi Sa'ya. Mari mereka melakukan tindakan kejinya yang seperti ini. Wastakhlafa alaihim malikan yuqalu lahu Nasyi'ah bin Amwas wa ba'asa lahum Armiyah bin Halqiyah nabiyyan. Akhirnya disepakati ada satu raja yang menjadi sebuah pemimpin bagi mereka. Jenenge Raja Nasyi'ah bin Amwas, dan nabi yang mendampinginya namanya Nabi Armiyah. Wes terus sama aja semua adumat al-ahdas wartikabul ma'asi, terus saya kayak ngono iku. Banyak dan menyebar di mana-mana tindakan-tindakan keji dan tindakan-tindakan maksiat. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap Raja Armiyah agar datangilah kaummu dari Bani Israel, maka ceritakanlah kepada mereka apa yang telah aku perintahkan. Hingga Nabi Armiyah berkata, wa inni haliftu bi'izzati la uqayyidanna lahum fitnatan yatahayyaru fiha al-halim wala usallitanna alaihim jabbaran qasiya albasuhu al-haibah wa anzi'u min sadri ar-rahmah. Niki lho. Wis dielingno wahai Nabi Armiyah kepada mereka bahwa sesungguhnya intinya ojo terus melakukan tindakan maksiat dengan model yang seperti ini. Karena Allah Ta'ala sampun dawuh, sesungguhnya aku bersumpah dengan keagunganku, akan aku berikan kepada mereka kaum Bani Israel kalau masih terus berada dalam kondisi yang seperti ini, banyak maksiat yang dilakukan, akan aku berikan kepada mereka sebuah fitnah yang membuat bingung terhadap seseorang yang bersabar. Wong sing sabare kok bakal bingung.
Dan akan aku berikan kekuasaan atas mereka, menguasai, menaklukkan terhadap mereka seorang raja yang sangat meseso, ya, yang sangat mentang-mentang, yang sangat otoriter, ya, yang sangat otoriter dan sangat keras hatinya. Di hatinya sama sekali tidak ada rasa belas kasih. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepada mereka yang namanya Raja Bukhtanasrin. Wah, Raja Bukhtanasrin ini sama, membawa orang bala tentara yang membawa bendera saja itu jumlahnya 600.000 dan masuk terhadap Baitul Maqdis dan membunuh kaum Bani Israel dan hampir memunahkan seluruh kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dibantai habis-habisan sama Raja Bukhtanasrin. Sampai entek, Pak. Cuma tersisa beberapa orang saja dari golongan Bani Israel itu. Bahkan sing jenenge Raja Bukhtanasrin itu merobohkan terhadap bangunan Baitul Maqdis. Apa tujuannya si Raja Bukhtanasrin itu merobohkan terhadap Baitul Maqdis? Tidak lain tidak bukan adalah karena Baitul Maqdis adalah bangunan terkokoh dan termegah dan terbesar di muka bumi ini pada waktu itu. Karena Baitul Maqdis itu merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Ngerti toh? Nabi Sulaiman itu biyen ku raja sing banget sugine, sing menaklukkan seluruh orang dari pucuk timur sampai pucuk barat dan bahkan dari kerajaan jin, kerajaan hewan, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Lah sing jenenge Baitul Maqdis ini yang bangun Nabi Sulaiman. Bayangno Pak, raja dengan segala kekuasaan yang seperti itu membangun Baitul Maqdis. Nah kene dingendikaken Nabi Sulaiman biyen niku membangun Baitul Maqdis itu dengan cara memerintahkan terhadap golongan jin. Napa? Memerintahkan terhadap golongan jin. Dan jin itu yang dijadikan sebagai bahan pokoknya Baitul Maqdis adalah fa'atauhu bidzahabi wal fiddati wal ma'adin wa atauhu bil jawahir wal yakut waz zamrud wa banahu bihadil asnaf. Karena memang ini yang membangun adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman memerintahkan terhadap golongan jin, akhirnya jin membangun terhadap Baitul Maqdis ini dengan macam-macam emas, perak dan macam-macam batu mulia yang lainnya, ya, mulai dari intan, kemudian zabarjat, zamrud, ya, dan semuanya batu-batu mulia. Yo nemen apike, Pak. Nemen apike. Oh gak enek wong raja zaman saiki sing mampu kaya ngene gak enek. Dibangun Baitul Maqdis itu menggunakan emas, perak dan bebatuan mulia yang lainnya, mulai dari intan permata, kemudian batu hijau, zamrud cara bahasanya atau zabarjat cara bahasanya, dan batu-batuan yang lainnya. Akhirnya fahtamalatil kalmaatin wal amwal ala sab'ina alfan wa mi'ata alfi ajalatin fa'auda'aha bibabil. Nah niki lho. Ancen tujuane Raja Bukhtanasrin itu merobohkan Baitul Maqdis tidak lain tidak bukan agar bisa mendapatkan bongkahan-bongkahan emas, perak dan permata dan seluruh batu mulia yang menjadi bahan pokok pembangunan Baitul Maqdis. Saking akeh iku mang sampai didawakan tengeriki Raja Bukhtanasrin itu sampai memomotkan ini cara bahasane membawa semua bongkahannya Baitul Maqdis yang terbuat dari emas, perak, permata dan seluruh batu-batu mulia itu tadi dibawakan di atasnya 170.000 ajalah atau hewan. Zaman pian kan gak naik truk Pak.
Zaman biyen gak ana truk. Akhire Raja Bukhtanasrin mang bongkahan-bongkahan mangan sedawono to. Baitul Maqdis adalah bangunan termegah, terkokoh dan terbesar pada zaman itu. Terbuat dari bongkahan emas, perak, permata dan seluruh batu mulia. Wah, langsung dicongkeli karo Bukhtanasrin dan seluruh bala tentaranya. Diwadahi, diemot nih atau dibawakan di atas ya katakan zaman biyen ajalah sapi lah ya atau hewan-hewan yang membawa derajat seperti itu jumlahnya 170 Pak. 170 hewan. 170.000 hewan. Iya. Cara Papua Freeport ini kalah Pak ambek iki ya. 170.000 kendaraan digunakan untuk membawa komponen-komponen bangunannya Baitul Maqdis yang terbuat dari emas, perak, permata dan batu mulia. Wah, untung banyak ini Raja Bukhtanasrin ini. Kalah total. Imagine Bani Israil wis dielingno ambek sapa iku jenenge Nabi Armia aja sampai koyo ngono kuwi terus. Dan fa'audaha bi Babil, kemudian itu semua bongkahannya itu diletakkan di pundi? Di negara Babil. Akan tetapi Raja Bukhtanasrin dan seluruh bala tentaranya itu bermukim dan mereka menjadikan kaum Bani Israil sebagai khodam, sebagai pelayan mereka, menghinakan terhadap kaum Bani Israil yang tersisa selama 100 tahun. Jadi Bani Israil itu hampir punah, hampir habis, cuma disisakan berapa dan itu pun tujuannya agar dijadikan budak sama Raja Bukhtanasrin selama 100 tahun. Dan itulah maksud daripada firman-Nya Allah Ta'ala, fa idza jaa waqtu ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Raja Bukhtanasrin dan seluruh bala tentaranya. Lah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulai menceritakan awal mula kehancuran daripada Raja Bukhtanasrin. Nah, ngeri akan kemudian Raja Bukhtanasrin ini menduduki kerajaannya di dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Lama banget. Umur Raja zaman biyen iku ya anjen ya dawa-dawa. Hingga Raja Bukhtanasrin itu mimpi. Nah, raja ini mesti lek ana apa-apa mimpi. Mimpi dengan mimpi yang sangat menakjubkan. Ya. Akan tetapi Raja Bukhtanasrin iku lek senengane lek semari ngipi seringe mesti lali. Napa? Lek semari ngipi seringe mesti lali. Akhirnya pada Daniel wa Hanania wa Azazia wa Mishail. Ya. Di zamane Raja Bukhtanasrin itu ada orang yang namanya Daniel, Hanania, Azazia dan Mishail, yang mana ini semua adalah dari keturunannya para nabi. Keturunannya para nabi. Akhirnya bertanya itu Bukhtanasrin kepada para keturunan nabi ini. Tolong berilah aku kabar tentang mimpiku dan kasih tahu kepadaku takwil mimpiku. Maksud mimpiku itu apa? Dan mimpi saya itu apa? Qala ma adzkuruha wa la in tukhbiruni biya wa bi ta'wila la anzi anna aktafakum. Fa kharaju min indi fa Allah fa alimuhum billadzi sa'alahum. Lucu. Raja Bukhtanasrin itu memang lucu. Lali karo apa sing dimimpikan, kemudian menghadirkan para keturunannya Nabi itu tadi yang bernama Daniel, Hanania, Azazia dan Mishail. Langsung ditakoki, kabarono mimpiku iku apa? Karena dekne dhewe ya lali. Pokoknya mimpinya itu sangat sedih. Tapi akhirnya maksa, kabarono aku iku mang ngimpi apa? Dan takwilnya mimpi saya itu juga apa? Kalau sampean kalian semua nggak mampu untuk memberitahu saya itu mimpi apa kemarin itu dan tidak mau memberikan takwilnya,
sampean bakal saya siksa, katanya Raja Bukhtanasrin itu. Akhirnya 4 orang ini keluar dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberitahu apa mimpi yang ada pada kerajaannya Bukhtanasrin. Kemudian datang kepada Bukhtanasrin, langsung berkata kepada Raja Bukhtanasrin, wingi sampean wahai raja, sampean itu melihat atau bermimpi ada sebuah berhala besar yang mana kedua telapak kaki dan tulang betisnya ya dan kaki betisnya itu terbuat daripada kaca keramik, sedangkan kedua pupunya dan kedua lututnya itu terbuat dari nuhas ya, dan perutnya itu terbuat dari perak, dan dadanya itu terbuat dari emas, dan kepala dan ini lehernya itu terbuat dari besi. Qala sadaqtum, ya benar-benar. Itu memang mimpi saya kemarin seperti itu. Itu memang mimpi saya memang seperti itu. Jadi ada sebuah berhala yang telapak kaki dan juga tulang betisnya itu terbuat dari keramik, kemudian tulang lutut dan juga tulang pupunya itu pahanya itu terbuat dari ya Allah ya Rabbihu ya Karim dari nuhas, dari nuhas, perutnya terbuat dari perak, dadanya terbuat dari emas, kepala dan lehernya terbuat dari besi. Ya benar memang mimpiku seperti itu. Terus bagaimana? Intinya apa? Di tengah-tengah kamu bermimpi seperti itu, maka kalian itu takjub dan Allah Ta'ala tiba-tiba menjatuhkan atas berhala tersebut sebuah batu yang sangat besar, hingga batu besar itu menghancurkan terhadap berhala tersebut. Nah, itulah mimpi yang engkau lupakan, wahai raja. Ya benar. Itu memang mimpi aku. Takwilnya apa itu? Artinya apa? Kemudian mereka semua berkata, sesungguhnya engkau wahai raja pasti akan bertemu dengan para raja-raja dengan watak-watak yang berbeda. Ada yang sebagian itu rajanya itu halus, ada yang bagus, ada yang kejam, dan seterusnya. Terus dan sedangkan bebatuan yang kamu lihat yang menjadi penghancur berhala tersebut itu artinya Allah Ta'ala utus dari langit sehingga menghancurkan hal tersebut. Ya, artinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala yang kemudian menyelesaikan terhadap seluruh kerajaan-kerajaan itu. Mulai Raja Bukhtanasrin mulai wa yasiru al-amru ilaihi. Dan nanti endingnya kekuasaan itu berada di bawah nabi tersebut. Ngerti takwilane kayak ngono kuwi mang, gampangane ngomong maksud daripada berhala yang besar dengan segala bentuk asalnya itu adalah maksudnya banyak kerajaan-kerajaan yang mana ada satu batu besar yang tiba-tiba menghantam berhala tersebut hingga berhalanya hancur. Itu maksudnya adalah seorang nabi yang akan menyelesaikan, menumpaskan, menaklukkan semua kerajaan tersebut, dan dialah pemegang kekuasaan satu-satunya. Mendengar takwilan itu, si Raja Bukhtanasrin bukan kok malah sadar diri kemudian memperbaiki diri, malah Raja Bukhtanasrin itu malah tambah semena-mena. Wah, Raja Bukhtanasrin malah semena-mena, Pak. Raja Bukhtanasrin malah semena-mena. Bahasan yang ini falamma tajabbaru Bukhtanasrin ala ahlil ardi dhanna anna bihaulihi wa quwwatihi faqala li ashabihi qad malaktu al-ardh. Bukhtanasrin iki wis cara bahasane wis mulai miron.
Napa? Wis mulai miron. Dia melihat bahwa dia itu sudah punya kuasa yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi. Dia menjadi raja juga sudah ratusan tahun. Maka dia berkata kepada seluruh para tentaranya, dia berkata gini. Ini omongannya. Coba kalian semua itu kaifali an ataliya ila sama'il ulya fa aqtulu man fiha wa attakhiduha malak wa attakhiduha mulkan. Wahai para bala tentaraku, ayo coba kita susun rencana agar kita semua itu bisa sampai ke langit. Kemudian kita memerangi semua yang ada, semua makhluk yang ada di atas langit, semua yang ada di langit. Kita bunuh semuanya, kita taklukkan. Dia kan menyangka bahwa dia itu sudah hebat. Akhirnya dia pengen semua bala tentaranya untuk naik ke langit dan menaklukkan langit agar langit juga dijadikan tempat kerajaannya Raja Bukhtanasrin. Setelah seperti itu, dia terlalu sombong, angkuh, congkak. Cukup Allah Ta'ala untuk membuat dia takluk dengan cara Allah Ta'ala mengutus kepadanya 1 ekor ba'udah atau yang namanya nyamuk. Nyamuk itu yang melbunang irungnya Raja Bukhtanasrin. Gak usah menggaya, cara bahasa kasar ini ngomongan. Gak usah menggaya katene menek nang langit marun katene menaklukkan atau bahkan membunuh semua penduduk langit, kemudian langit mau dijadikan sebagai tempat kerajaanmu. Hadapono 1 nyamuk masuk ke hidungnya Raja Bukhtanasrin dan masuknya itu sampai ke ummi dimaghihi. Induk daripada otaknya Raja Bukhtanasrin itu dicokot oleh nyamuk. Dicokot Pak. Tengeri bahasanya hatta adat ala ummi dimaghihi. Samarine dicokot. Nah gini akan famakana yakir wala yaskunu hatta. Utail induk otaknya yang ada di kepala itu digigit sama 1 nyamuk yang masuk melalui hidung. Hingga dia itu hidupnya udah nggak bisa anteng, nggak bisa tenang, loro terus sampai dia meninggal. Setelah meninggal, semua rakyatnya, bala tentaranya itu membelah menjadi 2 kepalanya Raja Bukhtanasrin. Raja Bukhtanasrin kepalanya dibelah menjadi 2. Dan dia menemukan memang ternyata di dalam kepalanya itu ada seekor nyamuk yang menggigit terhadap pangkal otaknya. Awak dhewe lemah, Pak. Gak usah terlaluan. Jadi mulakno dingendikaken tentang salah setunggal syairane Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, lafaz Arabe lali ya. Kurang lebihnya maknanya adalah kita itu semua meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan atas dasar harta, bukan atas dasar sebuah jabatan, bukan atas dasar sebuah pangkat yang kita miliki. Jadi seumpama awak duwe pangkat gede nih sak pira, duwe harta semelimpah apapun, iling-ilingan. Enggak usah terlalu sombong. Intinya kita meminta pertolongan itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita adidaya itu bukan harta kita yang banyak, bukan pengikut kita yang banyak, tapi tetap Allah Ta'ala yang menjaga, yang memberikan pertolongan. Kurang sangar piye Raja Bukhtanasrin iki, Pak? Baitul Maqdis yang dengan kokoh, megah dan besarnya ditaklukkan sama dia. Memimpin selama ratusan tahun. Cukup Allah Ta'ala membuat dia tersiksa dan meninggal hanya dengan 1 nyamuk. Itu loh. Kita lanjutkan lagi. Wartahala man baqiya Bani Israil ila Syam. Setelah meninggalnya Raja Bukhtanasrin ini,
Setelah meninggalnya Raja Bukhtanasrin ini, akhirnya kaum Bani Israel yang masih tersisa itu lari kepada negara Syam. Hingga kaum Bani Israel ini mencapai kejayaannya kembali. Kaum Bani Israel apa? Mencapai kejayaannya kembali. Terus tang riki tinggi akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan Taurat itu kitab Tauratnya Bani Israel itu telah terbakar. Dan kebetulan Nabi Uzair ini tergolong daripada orang-orang yang ditawan yang berada di Babil. Kemudian setelah Nabi Uzair ini kembali menuju negara Syam, Nabi Uzair ini nangis di waktu malam dan di waktu siang, dan kemudian keluar dari para manusia. Setelah hal itu terjadi, tiba-tiba Nabi Uzair ini didatangi oleh malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Selaya malaikat itu berkata kepada Nabi Uzair, "Wahai Uzair, apa yang membuatmu menangis?" Nabi Uzair pun menjawab, "Aku menangis atas kitabnya Allah dan juga janjinya Allah, yang mana tidak ada yang bisa memperbaiki agama dan akhirat kita kecuali Allah Ta'ala." Akhirnya si malaikat itu berkata, "Apakah kamu ingin mengembalikan hal itu?" Akhirnya Nabi Uzair menjawab, malaikatnya masih melanjutkan, "Kembalilah kamu, kemudian berpuasa dan bersucilah, dan sucikanlah baju kamu. Dan janji kamu adalah berada di tempat ini besok." Akhirnya Nabi Uzair melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Fatadzalika rajul bi'ina'in fihi ma'un. Ya, Nabi Uzair itu akhirnya namanya diberi sebuah wadah yang di dalamnya ada minuman. Diminumkan kepada Nabi Uzair. Diminumkan kepada Nabi Uzair, akhirnya Nabi Uzair itu meminum air tersebut. Seketika sontak setelah minum air yang diberikan oleh malaikat, langsung mendadak Nabi Uzair hafal terhadap kitab Taurat. Famussilatit Tauratu fi sadrihi warja'a ila Bani Israil. Nabi Uzair kembali kepada Bani Israel, kemudian dibacakan itu kitab Taurat kepada mereka. Sing jenenge Bani Israel sudah mencapai kepada titik kejayaannya kembali dengan Nabi Uzair yang ada mendampingi mereka, yang hafal kitab Taurat dari luar kepala, selalu membacakan kepada mereka kitab Taurat. Di tengah-tengah seperti itu, warajaat Bani Israil likasratil ahdas wal ma'asi. Balik mana sing jenenge Bani Israel itu melakukan banyak tindakan keji dan juga tindakan maksiat. Mereka menganggap bohong terhadap para nabi, bahkan sampai sering membunuh para nabi. Dan nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka adalah 3, Zakaria, Yahya, Isa. Mereka kemudian membunuh Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Bahkan mereka juga sudah mulai mencoba untuk membunuh Nabi Isa. Hanya saja Nabi Isa ini ditolong oleh Allah Ta'ala dengan cara diangkat. Lah sehingga dibunuhnya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini termasuk nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Yang membuat kaum Bani Israel membunuh Nabi Yahya adalah tidak lain tidak bukan suatu ketika rajanya Bani Israel itu sangat memuliakan terhadap Nabi Yahya. Bahkan termasuk menjadikan Nabi Yahya ini sebagai orang yang terdekat. Lah, di tengah-tengah dia si rajanya Bani Israel ini memuliakan terhadap Nabi Yahya, ya toh. Ketepaan rajanya ini memang ngesir atau suka atau cinta kepada binti imro'atihi, anaknya istrinya, ya, anaknya istrinya. Ada yang mengatakan putri dari saudara laki-lakinya Nabi Yahya, gampangnya ngomong ponaan.
Kebetulan raja ning mang ngesir keluargane Nabi Yahya. Ngono lho. Akhire matur sing raja ning, ngapunten Nabi Yahya. Niku keluargane jenengan tak peke po. Gampane ngomong tak rabine po. Akhirnya Nabi Yahya mboten purun. Ojo. Akhirnya hal tersebut yang mulai membuat ya bahasanya menyulut api pertikaian. Setelah kejadian ditolaknya si Raja Bani Israel untuk menikahi keluarganya si dan Nabi Yahya, akhirnya si ibunya itu tadi, si ibunya perempuan yang dicintai sama raja yang keluarganya, yang perempuan ini keluarganya Nabi Yahya, ibunya gak terima. Kok iso-iso Nabi Yahya iku mang menolak lamaran, gampang ngomong ngoten nggih, menolak lamarannya si raja. Repot sih. Akhirnya benci banget ini ibunya kepada Nabi Yahya, dan wa amitat hina jalasa al-maliku min syarabi fa albasat hasiyaban raqqaqan humuran tayyibatha wa albasatha al-hula wa arsalatha ilal malik wa amaratha an tuskiyahu fa idza huwa rawadaha an nafsihi abad ali hatta yu'tiyaha ma tas'aluhu. Intine ngene, bahasa Arabe diwaca ya muake suwe dadine. Akhirnya karena memang si ibunya ini menjadi benci dan marah kepada Nabi Yahya, gara-gara Nabi Yahya ini ku napa? Menolak lamarannya si raja. Akhirnya si ibunya ini menyusun sebuah taktik yang nanti dengan itu akan bisa membunuh terhadap Nabi Yahya. Rupane nopo? Di tengah-tengah raja itu duduk, jenenge raja pada zaman dahulu kan senengane duduk. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang memberikan makan, memberikan minum terhadap si raja. Akhirnya ibunya perempuan ini tadi yang disukai sama si raja ini tadi mengutus anaknya agar menjadi pelayan si raja. Wes nak, kamu sana, pergiyo ke raja dan jadilah kamu pelayannya. Tapi bukan hanya menjadi pelayannya si raja, si ibunya ini mendandani si putrinya ini dengan secantik mungkin, bahkan memberikan kepada anaknya pakaian yang sangat tipis yang membangkitkan terhadap gairahnya sang raja. Diberi minyak wangi yang sangat harum, ya, hingga di tengah-tengah rajanya itu tadi diberi dan dilayani minum oleh si anak perempuan yang kebetulan juga dicintai oleh si raja ini. Akhirnya tiba-tiba si raja itu mengajak murawadah, mengajak si perempuan yang memang disiri yang sudah diminta kepada Nabi Yahya untuk dinikahi, tapi Nabi Yahya nggak mau. Akhirnya ayo kamu diajak zina sama si raja. Tapi si anak udah dipeseni sama ibunya, kamu jangan mau untuk diajak berzina sampai kamu itu dituruti segala permintaannya. Akhirnya si perempuan itu mengajukan sebuah permintaan. Rupanya apa? Si raja harus mendatangkan kepalanya Nabi Yahya di atasnya sebuah wadah. Karena ibu kadung benci banget karo Nabi Yahya. Jadi mang sing wedok, aku gelem berzina dengan kamu kalau kamu memberi atau melakukan keinginan saya. Satu, rupanya kamu mendatangkan kepalanya Nabi Yahya di atas sebuah wadah. Dan langsung si raja peteng, Pak. Gara-gara wong wedok langsung peteng. Sing penting hasrat nafsunya terpenuhi. Akhirnya si raja sampai benar-benar melakukan. Akhirnya sampai tinggal dikatakan, melaknat di dalam hadis tinggal dikatakan la khaira fid dunya fa inna Yahya ibna Zakaria qatalathu imra'atun. Tidak ada baiknya di dalam dunia ini karena sesungguhnya Nabi Yahya ini terbunuh oleh seorang perempuan. Bani Israel sampai berani
membunuh terhadap Nabi Yahya, akhirnya Allah Ta'ala memberikan sebuah siksaan dengan cara Allah Ta'ala menaklukkan Bani Israel ini oleh seorang raja dari rajanya Babil yang namanya Khordus. Wes itu bahkan nih loh, ceritanya yang ngeri lagi ini. Suatu ketika kaum Bani Israel ini kan berarti kan sudah melakukan tindakan keji banget, sangat keji sampai membunuh sinten Nabi Yahya, hingga Allah Ta'ala itu menggerakkan terhadap salah satu raja dari beberapa raja yang ada di alam negara Babil, yang namanya raja tersebut adalah Khordus. Akhirnya raja Khordus ini berjalan menuju ahli Babil dan masuk kepada mereka, bersamaan dengan mereka negara Syam. Jadi memasuki negara Syam. Raja Khordus ini memasuki negara Syam dan menang atas mereka. Terus akhirnya amara ra'san min ru'asai junudi yuqalu lahu Bayruzazan fadakhala Baitul Maqdis. Ya, memerintahkan kepada salah satu daripada kepala kepemimpinan rajanya untuk masuk di Baitul Maqdis. Setelah masuk di Baitul Maqdis, faqama fil buqatil lati yuqarribuna ha fiha qurbanan fawajadu fiha daman yughla. Jadi nang Baitul Maqdis iku mang ono tempat di mana di situ memang menjadi tempat pengorbanannya mereka. Jadi sapi, wedhus, marang wonten unta itu disembelih di situ, darahnya dikumpulkan di situ. Darahnya dikumpulkan di situ. Tapi si pemimpin raja, si pemimpin bala tentara itu tadi menemukan di situ ada darah yang sangat mendidih. Gak mungkin iki lek darah sapi, darah wedhus, darah unta gak mungkin. Darah sapi, darah unta mesti menang ngono ae. Cuma bercak-bercak begitu saja. Tapi ini darah kok kayak masih hidup. Darahnya masih mendidih. Kayak dibakar di atasnya api padahal enggak dibakar. Akhirnya bertanya itu pemimpin bala tentaranya Raja Khordus itu tadi. Wahai Bani Israel, ini darah apa? Kenapa kok darah ini mendidih? Bani Israel mengelak-ngelak. Mereka memberikan kabar-kabar yang tidak benar. Oh, ini darahnya hewan-hewan kurban kami, hewan-hewan penyembelihan kurban kami. Ditanya sama Falidzalika yahli, ini darah korban, darah hewan korban kami, tapi tidak diterima sama yang kuasa. Akhirnya mendidih. Jadi mereka Bani Israel iki ora tok pinter ngelak dan ora dicurigai. Ini darah merupakan darah hewan korban, tapi gak diterima kalau Gusti Allah. Akhirnya mendidih, kata kaum Bani Israel. Kebetulan si pemimpin kepala bala tentara memang ya pintar. Ngomong ini, "Kak, aku gak iso membenarkan, ya, aku gak bisa membenarkan aku tidak bisa membenarkan kalian semua." Kapan ngomong aku gak percaya. Oh, gak percaya aku. Lek kapan darah ini merupakan darah hewan korban yang tidak diterima sama Allah, akhirnya mendidih, enggak percaya. Wa qatala minhum sab'a mi'atin wa sab'ina ruhan falam yahda ad-dam fa amar bi sab'i mi'ati hulamin min ghilmanihim fadabahahum 'alad dam. Niki lho. Si raja ini kebetulan ya rodoan, Raja Khordus yang memiliki ketua bala tentaranya. Itu akhirnya gara-gara mereka emang memberikan kabar yang tidak benar, dibunuh dari golongan mereka 770 ruh hingga darahnya tidak berhenti-henti, bahkan menyuruh terhadap 700 seorang budak dari budak-budak mereka dan membunuh di atas darah tersebut dan tidak diam. Darah sih gak anteng aja.
Faqala lahum ya bani Israil wailakum ustukuni qabla an atruka minkum nafikhanar min dzakarin wala unsa illa qataltuh. Wis mari tak pateni wong 770 lho ya. Iki darah tak tumpleki darah mana ya sik gak meneng ae darah iki. Ayo sing tenanan, sing jujur, iki darahe apa? Kalau sampean semua wahai Bani Israel tidak mau jujur ini darah apa yang mendidih ini, niscaya akan aku nyalakan api yang besar, kemudian tidak akan aku sisakan satu pun laki-laki maupun perempuan kecuali akan aku bunuh. Katanya si ketua bala tentaranya Raja Hordus itu tadi. Tak puat ini kabeh tenanan lho kowe lek ora gelem jujur. Melihat ancamannya yang begitu hebat, takut akhirnya kaum Bani Israel, akhirnya mereka ngaku bahwa darah yang ada di dalam Baitul Maqdis yang mendidih itu adalah darahnya Nabi Yahya. Qala al-ana saddaqtumuni limisli hadza yantaqimu minkum rabbukum. Niki lho, wis lek ngene aku percaya. Lek ngene aku percaya kalau memang itu darahnya Nabi Yahya yang kamu bunuh. Akhirnya ngeri dikatakan wa amana bit Taurat wa qala liman haulau aghliqu abwabal Madinah wa akhriju man kana huna min jaishi Hordus. Summa qala ya Yahya ibn Zakaria qad alima rabbi wa rabbuka ma asaba qaumaka min ajlika wa ma qatala minhum fahda bi idni rabbik qabla alla ubqiya min qaumika ahadan fahada ada'um bi idznillah. Niki lho. Jadi raja niku mang akhirnya beriman terhadap Taurat, kemudian berkata kepada orang yang ada pada sekelilingnya, kunci semua pintu-pintu di negara ini dan keluarkan wa akhraju man kana huna min jaishi Hordus. Semua bala tentaranya Raja Hordus itu keluarkan. Sisakan di negara ini cuma sinten Bani Israel. Kali ini dibantai karo ketua bala tentaranya Raja Hordus. Wes metu kabeh. Sisakan cuma kaum Bani Israel tok ini. Akhirnya berkata maturi ketua bala tentaranya Raja Hordus ini berkata kepada darahnya Nabi Yahya itu, wahai Yahya bin Zakaria, kami telah mengetahui qad allama rabbi wa rabbuka ma asaba qaumaka min ajrika wa ma qutila minhum. Tuhanmu dan Tuhan saya itu telah memberitahu tentang apa yang mengenai terhadap kaum. Fahda pun panjenengan menang, wahai darah panjenengan menang dengan izinnya Tuhanmu sebelum aku napa bahasane tidak menyisakan satupun orang dari kaum Bani Israel. Gampangane ngomong berarti tidak mendidih lagi dengan izinnya Allah Ta'ala. Wa rafa'a al-qatla an Bani Israel. Akhirnya mandek tidak mau karena darahnya Nabi Yahya sudah berhenti, tidak mendidih lagi. Akhirnya tidak mau membunuh terhadap Bani Israel dan mengucapkan inna khordusan amarani an aqtula minkum hatta tasila dima'ukum wasata askari. Sakjane ngono ya asline rajaku sing jenenge Raja Hordus itu memerintahkan saya untuk membunuh kalian semua sampai darah kalian semua itu mengalir di tengah-tengah askar kami. Ya. Aku sebenarnya tidak mampu untuk menentang perintahnya. Fa amarahum fa hafaru khandaqan wa atau bil khayli wal bighali wal hamir wal ibil wal baqar wal ghanam fa amara bi dhabhiha hatta sala'at damu fil askar wa amara bil qatl alladziina qatalu qabla dzalika fatarahu ala ma kutila minal mawashi falam yadunna Hordus illa annama fil khandaq min dima'i Bani Israel faktafa bidzalika wa amara bi raf'il qatli wa hadhihi al waqi'al akhirah allati anzalallahu fiha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum pun. Jadi kemang ketepaan sing jenenge kepala pimpinan bala tentaranya Raja Hordus itu wis kadung iman terhadap Nabi Yahya dan bahkan bisa menenangkan bahasanya ngeten nggih, menenangkan darahnya Nabi Yahya yang mendidih itu tadi. Akhirnya aku ya asline dikongkon mateni kowe kabeh.
sampai darahmu mengalir kepada bala tentara. Ya. Dan aku gak mampu untuk menolak atau menentang perintahnya Raja Hordus. Akhirnya nopo? Tapi aku gak gelem mateni kalian, gak mau. Karena sekadung iman terhadap Nabi Yahya itu larangan dalam semua agama untuk membunuh tanpa alasan, larangan. Wes saiki ngene ae carane. Kita kelabui itu Raja Hordus. Caranya bagaimana? Kumpulkan semua hewan-hewan yang kalian miliki, mulai dari himar, bihol, sapi, kambing, onta, kita itu semua kita sembelih sampai darahnya mengalir. Kemudian orang-orang yang terbunuh, yang sudah terbunuh sebelumnya, itu kita kumpulkan, itu semua kita kumpulkan, kita taruh di situ, sehingga mereka menyangka bahwa orang yang terbunuh ini dengan darah yang masih bahasanya mengalir ini, mengira bahwa ini memang benar-benar kaum Bani Israel yang sekarang. Setiap pusing ngono. Setelah Raja Hordus survei, ternyata bisa dikelabui, bisa dihapusi. Wes pancen Bani Israel wis mari dipateni kayak ngene iki modele darah sampai mengalir, wes kita sudah selesai. Raja Hordus pun menganggap cukup, adalah ini dihapusi karo kepala pimpinan bala tentaranya yang iman terhadap Nabi Yahya. Akhirnya sumantakola al-Malik bisyam wa nawahiha ila Rum wal Yunan illa anna baqaya Bani Israil kasir. Niki lho. Akhirnya pindah wis iku mang Raja Hordus itu tadi. Hanya saja kaum Bani Israil yang tersisa itu masih banyak. Bahkan telah umur riyasah bi Baitil Maqdis wa nawahiya ala wajhil mulki. Wa kanu fi ni'matin ila an badalu ahdasu fasallatallahu alaihim Tatus ibni Isbiyanus ar-Rumi fa kharaba biladam wa taradahum anha wa naza'allahu minhum al-mulka war riyasah wa daraba alaihim dillah falaisu fi ummatin illa wa alaihim sihar wal jizyah wa baqiyat baital maqdis kharaban ila khilafati Umar bin al-Khattab fa amarahu al-muslimuna bi amrihi. Jadi banyak yang tersisa dari golongan Bani Israel sampai mereka itu membuat kerajaan sendiri-sendiri. Ya tetap aja penggaweannya kayak ngono kuwi sampai mereka itu ditaklukkan oleh raja yang namanya Tatus. Raja Tatus ini merusak dan ditaklukkan beneran, dirusak negaranya dan semuanya itu kerajaan-kerajaan yang ada di dalam Bani Israel dihancurkan semuanya. Akhirnya Bani Israel hidup dalam keadaan hina, terpecah belah, dan tidak ada satu Bani Israel pun kecuali hidup di beberapa negara dan dimintai yang namanya jizyah atau pajak. Dan Baitul Maqdis ini terus dalam keadaan rusak sampai kepada zamannya Sindan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab dan seluruh para muslimin lah yang kemudian meramaikan dan membangkitkan kembali Baitul Maqdis. Ini saya versi anu, Pak. Versi sawi. Aslinya yang paling seru. Besok kita ya ngaji. Cuma saya pengen nambah dauhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi ayat ini merupakan ayat ramalan. Cara bahasa kasar ayat bahasa itu ramalan, Pak. Kaenak ya ramalan. Ayat di mana Allah Ta'ala berjanji bahwa besok Baitul Maqdis akan kembali kepada genggamannya para muslimin. Kan sekarang kan lagi panas banget sih. Baitul Maqdis ini sekarang orang Palestina benar-benar ini perang yang sangat lama dan paling banyak yang terbunuh zaman sekarang ini loh. Ini udah berlalu 1 tahun lebih tanpa genjatan senjata 1 hari pun. Biar aku cilik jatuh genjatan senjata. Ini 1 tahun banyak yang terbunuh. Masyarakat hidup dalam sebuah kelaparan, dibunuh, dibakar hidup-hidupan sama Bani Israel. Itu kita bahas besok. Jadi intinya Syekh Mutawalli Asy'arawi ingin menjelaskan bahwa besok Baitul Maqdis itu pasti akan kembali kepada kita para kaum muslimin. Dan Syekh Mutawalli Asy'arawi juga nanti akan menjelaskan alasan kenapa kita terpuruk. Kondisi kita ini sekarang sangat terpuruk. Gak ada yang berani membela saudara kita yang ada di Palestina.
Ora enak sing wani, Pak. Iya ora? Arab, Bahrain, apa saja. Dubai. Siapa lagi? Enggak ada yang berani secara terang benerang berada di garda terdepan membela, enggak ada. Itu besok. Wah, itu enggak kalah seru itu sama tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Itu besok saja. Pun alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Ilahuna wa ta'ala shawab.